Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imratus Salihah, NPM 12120200005, ingin melakukan pengujian data sekunder untuk uji normalitas Kolmogorov, Smirnov, dan histogram. Pertama-tama kita import datanya dulu dari Excel, karena saya menggunakan Excel datanya. Pilih data sekunder, tunggu datanya keluar. Jika sudah muncul pop-up seperti ini, klik OK. Nah, muncul data sebagai berikut. Langsung aja kita analyze ke pilih regression, lalu linear. Keuntungan berada di dependent, dan variabel aset dan harga berada di independen. Pilih statistiknya, kita klik yang covariance covariance metric, lalu collinearity diagnostic. Klik continue. Untuk plots kita pilih yang spreadsheet ke Y dan ZPR rate ke X. Nah, karena kita akan melakukan pengujian untuk histogram, kita klik histogram dan normal probability plot. Klik continue. Untuk save-nya, residualnya kita pilih unstandardized. Klik continue, lalu OK. Muncul output sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah kita analyze lagi untuk non-parametric test. Pilih legacy dialogs ke one sample TS atau Kolmogorov Smirnov. Kita pilih unstandardized residual yang 1. Nah, ini normalnya udah dicentang, langsung aja klik OK. Nah, muncul hasilnya seperti ini. Pada tabel pengujian ini data dikatakan normal karena nilai signifikannya sebesar 0,200 atau 200%. Kenapa dikatakan normal? Karena data pada pengujian ini nilai signifikannya berada di atas 5% atau 0,05. Kita lanjut ke tabel histogramnya. Dari hasil tabel histogramnya terlihat bahwa datanya mengikuti arah grafik histogramnya atau menukik ke kanan. Artinya pengujian ini dikatakan normal. Dan untuk pada tabel normal p-plot, datanya juga dikatakan normal karena datanya menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Jadi titik-titiknya ini tuh mengikuti dan mendekati arah garis diagonal. Maka dari itu data pada pengujian ini dikatakan normal. Selanjutnya untuk uji normalitas ada uji F. Nah, ketentuan dari uji F itu adalah jika nilai signifikan kurang dari 5% atau 0,55, maka pengujian tersebut dikatakan simultan atau bersama-sama. Nah, pada pengujian ini nilai signifikannya adalah 0,00, artinya di bawah 0,05, maka pengujian ini dikatakan simultan. Artinya bahwa variabel aset dan harga saham sangat berpengaruh terhadap variabel keuntungan. Berarti aset dan harga saham sangat berpengaruh secara signifikan terhadap keuntungan. Selanjutnya untuk uji T. Untuk uji T ini adalah pengujian secara individual. Nah, ketentuan dari uji T, apabila nilai signifikan lebih di bawah 0,05, maka variabel berpengaruh secara signifikan terhadap variabel keuntungan.
Dan jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05 atau 5%, artinya aset dan harga saham tidak berpengaruh terhadap keuntungan. Pada pengujian uji T, nilai signifikannya adalah 0,001. Artinya pengujian ini dikatakan bahwa aset berpengaruh terhadap keuntungan. Karena jika aset naik, maka keuntungan juga akan naik. Dan begitu juga dengan harga saham. Jika harga saham naik, maka aset juga akan naik. Nah, terus pengujian ini juga berpengaruh positif terhadap variabel keuntungan. Nah, jadi di sini tuh aset dan harga saham sangat berpengaruh positif terhadap keuntungan. Karena ya jika aset naik, udah pasti keuntungan juga akan naik. Dan begitu pula dengan harga saham. Jika harga saham naik, maka keuntungan juga akan naik. Atau bisa jadi semakin meningkat aset, semakin meningkat pula keuntungannya. Dan berlaku juga untuk harga saham. Jika harga saham meningkat, maka keuntungan juga akan semakin meningkat. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.